Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di video kali ini, saya akan membahas soal mengenai efek fotolistrik. Sebelumnya, Sobat Fisika ada yang tahu nggak apa sih efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Langsung aja kita ke soalnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut fotoelektron. Yang kedua, laju elektron yang terpancar bergantung pada intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam. Yang ketiga, energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada energi gelombang cahaya yang mengenai permukaan logam. Yang keempat, untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam tidak bergantung pada frekuensi ambang atau F0. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik ditujukan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut fotoelektron. Saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Elektron yang keluar tersebut disebut sebagai fotoelektron. Jadi, karena itu efek fotolistrik juga disebut fotoelektron. Pernyataan pertama berarti benar. Pada pernyataan kedua tertulis bahwa laju elektron yang terpancar bergantung pada intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam. Intensitas cahaya memang memengaruhi terjadinya efek fotolistrik, di mana semakin besar intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan logam, semakin banyak elektron yang akan dilepaskan dari permukaan tersebut. Akan tetapi, intensitas cahaya tidak memengaruhi laju elektron. Kecepatan elektron yang terlepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik bergantung pada energi kinetik elektron dan massa elektron. Semakin besar energi kinetik elektron, semakin besar pula kecepatannya. Jadi, pernyataan kedua salah. Pada pernyataan ketiga, dikatakan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada energi gelombang cahaya yang mengenai permukaan logam. Setiap cahaya memiliki energi kinetik. Energi kinetik ditransfer ke elektron dalam logam saat cahaya mengenai permukaan logam. Sehingga, jika panjang gelombang besar, maka energi kinetiknya kecil. Sebaliknya, semakin kecil gelombang cahayanya, maka energi kinetiknya semakin besar. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Yang keempat, dalam pernyataan keempat disebutkan bahwa untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam tidak tergantung pada frekuensi ambang atau F0. Fungsi kerja atau frekuensi ambang adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Salah satu syarat utama terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi foton yang jatuh pada permukaan logam harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam tersebut. Apabila frekuensi ambang lebih besar, elektron tidak akan dapat lepas dari permukaan logam. Itulah mengapa untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam bergantung pada frekuensi ambang. Jadi pernyataan di atas salah ya. Jadi kesimpulannya,
Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Elektron yang keluar tersebut disebut sebagai fotoelektron. Kecepatan elektron yang terlepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik bergantung pada energi kinetik elektron dan massa elektron. Energi kinetik ditransfer ke elektron dalam logam saat cahaya mengenai permukaan logam. Frekuensi foton yang jatuh pada permukaan logam harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Jadi, pernyataan yang benar adalah B, 1 dan 3. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang. Elektromagnetik yang kasat mata